kita bisa mengeksplorasi kekayaan alam di daratannya, kemudian kekayaan alam di bawah lautnya, serta bisa menjelajahi nilai luhur kebudayaan lokal masyarakatnya. Wah, bisa seru sekali karena memang lumba-lumba di sini sangat bersahabat sekali dan ini sangat banyak sekali sekawanannya. Dan serius ini pengalaman yang sangat luar biasa buat saya di Pulau ini. Keren. Wah, itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullah jaradu abla adu jemala karena salut nabi ken sunah jarotan muman syarat mulia. syarat mulia. Salam tim potret dari Bumi Serambi Mekah. Di Aceh, kalau Saman identik dengan kaum Adam, maka tari kreasi populer Rato Jaro ditarikan oleh kaum Hawa. Walaupun sama-sama memiliki gerakan tarian yang cepat, hakikatnya tari Rato Jaro berbeda dengan tari Saman. Tari Rato Jaro diiringi dengan alat musik perkusi rapai dan syair islaminya berbahasa Aceh. Tari Rato Jaro juga mengadopsi beberapa unsur tari tradisional asal Aceh pada gerakan tarinya.
Ada 2 kampung wisata di Kota Sabang dan tepatnya di Pulauweh. Nah, salah satunya dinobatkan di Kampung Jaboy. Nah, Jaboy ini sendiri punya perhelatan khusus tiap tahunnya, yakni Explore Jaboy. Nah, di sini kita bisa mengeksplorasi kekayaan alam di daratannya, kemudian kekayaan alam di bawah lautnya, serta bisa menjelajahi nilai luhur kebudayaan lokal masyarakatnya. Nah, sebentar lagi kita akan berwisata bahari di sana, kemudian juga menangkap pesan-pesan konservasi yang ada di tiap kegiatannya, dan yang terakhir adalah yang paling penting, bisa berbaur dengan hangatnya keramahan masyarakat Jaboy yang sudah menanti kita di sana. Seperti apa? Tetap di Potret. Pelesiran kita kali ini dimulai dari Pelabuhan Ulele. Setelah mencari informasi, hari ini ada 4 keberangkatan kapal penyeberangan dari Banda Aceh menuju Sabang. Baik itu kapal lambat maupun kapal cepat. Biaya penyeberangan untuk 1 orang penumpang seharga Rp27.000. Cukup terjangkau. Tiket sudah di tangan, saatnya kita menyeberang. Dengan kapal cepat, perairan Banda Aceh Sabang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Sedangkan dengan kapal lambat ini, membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Selama di perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan Laut Aceh yang begitu memikat. Pemirsa, kita sudah sampai di Pulauweh, Kota Sabang. Geliat Kota Sabang di Pulauweh dalam sektor pariwisata sangat-sangat menjanjikan. Pasca tsunami 2004, nama Sabang mulai masuk dalam daftar destinasi para wisatawan jika berada di Aceh. Pemerintah setempat pun mengusung sejumlah desa wisata dan desa adat. Tujuannya supaya menghidupkan peran masyarakat dalam mengelola objek wisata, melestarikan alam dan identitas budaya lokal, sampai akhirnya memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Orang Aceh menyebut desa dengan nama Gampong. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kampung Jaboy, sebuah kampung wisata sekaligus kampung adat. Alasan mendasarnya adalah sebab warga Kampung Jaboy termasuk warga sadar wisata, mampu mengelola potensi wisata lokal secara swadaya. Selain itu, kehidupan warganya juga masih dibalut adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih bisa mendapati adanya perangkat adat Aceh, peradilan adat Aceh, sanggar-sanggar kesenian Aceh. Di Kampung Jaboy ini ada acara tahunan yakni Explore Jaboy, yang diselenggarakan oleh seluruh masyarakat desa untuk mengenalkan daerah mereka kepada para wisatawan. Nah, kalau untuk tahun ini Pak, apa nih yang ingin diunggulkan dari Jaboy di dalam kegiatannya? Fokusnya spot wisata yang menjual Batia Tamon, Gunung Api, pemandian air panas, Wonderful Jaboy. Ya. Seberapa besar program ini akhirnya bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi masyarakat untuk sejauh ini Pak? Ini kan sudah tahun kelima ya, artinya kan sudah bisa lah ada ukuran begitu untuk peningkatan. Itu seperti apa Pak? Peningkatannya memang udah ada, tapi nggak seberapa juga peningkatannya. Memang dari home industri, emang tamu-tamu dari luar kan udah tahu yang mana wisata Jaboy. Emang ada peningkatannya untuk masyarakat Kampung Jaboy. Tapi belum terlalu besar? Belum terlalu besar. Wah, mungkin didoakan tahun-tahun berikutnya bisa lebih besar lagi Pak ya. Kan ini digagas oleh masyarakat desa juga yang akhirnya juga mau bergerak sama-sama menggerakkan kegiatan ini Pak. Nah, ini seperti apa nih Pak merangkul masyarakat untuk bisa menyemarakkan kegiatan ekspor Jaboy ini Pak? Karena untuk merangkul masyarakat memang susah kita, karena kita harus ngomong masyarakat ini wisata untuk menghasilkan
uang untuk masyarakat sendiri, karena kita memang duduk rapat sama masyarakat, tokoh-tokoh kayak mana kita untuk membangun desanya, desa wisata Jaboy. Alhamdulillah dukungan dari masyarakat memang sangat penuh untuk dukungan masyarakat. Semua masyarakat Kampung Jaboy mendukung untuk pariwisata Kampung Jaboy, manapun spot wisatanya dia mendukung semua masyarakat. Selamat datang di kegiatan Explore Jaboy. Warga Jaboy menyambut kedatangan tamu dengan tari Ranu Pelampuan atau artinya sirih dalam cerana. Tari ini adalah bentuk nilai luhur masyarakat Aceh memuliakan kedatangan tamu. Ini adalah tahun kelima masyarakat Jaboy menggelar kegiatan bertajuk Explore Jaboy. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2015. Sebuah kegiatan yang awalnya lahir dari mahasiswa yang melakukan bakti di Kampung Jaboy. Tujuannya untuk mengajak wisatawan datang ke Jaboy, menikmati kekayaan alam di daratan dan bawah laut Jaboy, berbaur dengan masyarakat yang masih berbudaya, dan Jaboy pun bisa jadi tujuan utama kita berwisata ke Sabang. Seperti yang tersimbol pada maskot Explore Jaboy. Sebuah gunung api Jaboy lengkap dengan lautannya. Potret warga yang masih sangat kental dengan kehidupan di kampung adalah semangat gotong royong. Ini selalu jadi kearifan lokal masyarakat yang tinggal di desa-desa, termasuk di Jaboy. Acara ini sudah mereka persiapkan berminggu-minggu. Dan hebatnya, seluruh warga terutama pemuda kampung terlibat dalam acara ini. Kenapa untuk kali ini fokusnya adalah Jaboy begitu? Kalau dari kenapa Jaboy, itu pertanyaan sangat menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan kampung-kampung lainnya, selain Ibu ya, Jaboy ini termasuk yang masyarakatnya itu siap menerima pengembangan di bidang wisata dan adatnya. Nah kemudian di dalam kegiatan ini sendiri, seperti apa nih peran masyarakat menyambut juga dukungan dari pariwisata nih Bang? Oh, kalau peran masyarakatnya sangat luar biasa ya, antusiasnya ya. Dari gotong royong untuk bersihin lapangan camping, terus juga penyiapan lapangan objek wisata, ada yang buat seperti lukisan, buat tempat duduk dari I Love Jaboy dan sebagainya. Nah kemudian dari pariwisata sendiri Bang ya, seperti apa sih melihat prospek dari program Explore Jaboy ini ke depannya lah begitu? Ya, kalau dari pariwisata sendiri, kita pernah pengalaman dari berbagai camping bahari ya. Terus kita lihat juga Jaboy ini benar sudah terkenal ya. Cuma cara pemaketannya dan penjualan paketnya itu yang belum baik sekali ya. Jadi saya rasa punya potensi pasar besar, terutama untuk kalangan untuk mahasiswa atau backpacker ya backpacker yang Nusantara untuk dijual. Tema Explore Jaboy adalah berwisata bahari, syarat nilai edukasi dan konservasi. Ada banyak rangkaian kegiatan yang akan kita habiskan di sini, mulai dari berkemah, melihat atraksi budaya masyarakat Jaboy, serta menjelajahi alam Jaboy. Dan semua peserta sepakat, untuk pelestarian, maka kegiatan ini harus minim sampah, terutama sampah plastik. Explore Jaboy dibuka untuk umum, namun punya kapasitas peserta terbatas. Kali ini, ada 50 peserta yang ikut meramaikan kegiatan ini. Untuk kali ini apakah termasuk kegiatan yang paling besar di antara beberapa kegiatan Explore Jaboy sebelumnya? Ya, menurut Nufus ya, ini Explore Jaboy yang besar daripada yang pertama. Yang pertama itu kami cuma buat camping tanpa ada malam pertunjukan, itu cuma camping biasa-biasa aja. Tapi kali ini memang yang paling besar. Para peserta ini memang ada dari Aceh Tengah sampai ke ada yang dari Jambi. Wah, dari Jambi ya bahkan ya? Jadi antusias mereka sangat besar ya untuk acara Explore Jaboy ini. Dari namanya adalah Explore Jaboy. Nah, apa saja ini yang akan kita explore dalam kegiatan ini nanti ya? Nantinya emang namanya ya Explore Jaboy. Jadi
kita dari tim panitia memang mengekspor semua yang ada di Jaboy. Misal kayak ada wisatanya, ada wisata kulinernya, ada wisata edukasinya gitu. Wah, jadi lengkap paketnya Lengkap. begitu ya. Nah, dari kegiatan ini sendiri apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke para wisatawan yang datang nih? Pesan pentingnya begitu. Kayak kami buat camping ini, misal kayak kami bebas dari plastik, bebas dari sampah plastik. Kami juga membagi kayak tumbler. Warga Jaboy ini termasuk warga yang sudah sadar wisata, sudah bisa menerima wisatawan dari luar. Kalau Nufus lihat seperti apa? Kalau menurut Nufus sih ada sebagian udah ya. Saya berharap masyarakat lokal ini juga mendukung acara ini karena membangun kampung ini memang dari kita sendiri dulu. Baru kalau kampungnya sudah setuju atau memeriahkannya, akhirnya Expo Jaboy ini dikenal. Tenda-tenda sudah terpasang, api unggun sudah dinyalakan. Tidak banyak aktivitas di malam keakraban ini, saling bertukar cerita satu sama lain sambil menghangatkan tubuh. Dan tentunya istirahat yang cukup karena keseruan lainnya sudah menanti besok. Pagi-pagi sekali saya sudah bersiap untuk melakukan trip khusus. Agar perjalanan kita aman, saya menyiapkan pelampung. Bertolak dari dermaga ini, sebentar lagi kita akan menyapa lumba-lumba di perairan Pulau Weh. Dolphin Trip ini adalah satu paket wisata yang masih baru dan terus dikembangkan. Belum banyak yang tahu. Untuk bisa sampai ke habitat lumba-lumba, kita bisa membayar 300 sampai 500-an ribu rupiah per orang. Sudah termasuk sewa kapal atau boot, snorkeling trip dan perlengkapannya, makan siang, serta biaya pemandu seharian penuh. Sekarang masih pukul 6 pagi dan kita harus susur lautan selama 2 jam untuk sampai di perairan Ujung Bau, tempat biasa sekawanan lumba-lumba berkumpul. Saya masih berharap cemas, sebab usaha menyaksikan lumba-lumba ini tidak selamanya mulus. Pertama, cuaca dan gelombang laut bisa berubah kapan saja. Kedua, belum tentu lumba-lumbanya muncul. Karena lumba-lumba ini adalah lumba-lumba liar yang hidup di perairan dalam. Oh iya, perairan Ujung Bau ini juga masuk dalam wilayah konservasi laut. Nasib baik. Wah, ternyata sekawanan lumba-lumba menghampiri kapal kita. Itu lumba-lumbanya. Wah, bisa seru sekali karena memang lumba-lumba di sini sangat bersahabat sekali dan ini sangat banyak sekali sekawanannya. Dan serius ini pengalaman yang sangat luar biasa buat saya di Pulau Weh ini. Keren. Wah, itu dia. Biodiversitas perairan Sabang Pulau Weh sangat-sangat kaya.
Oleh karena itu, dunia bawah laut Pulau W jadi incaran wisatawan untuk snorkeling dan diving. 90% lebih objek wisata bahari ini terbentuk secara alami. Sebentar lagi kita akan snorkeling di 2 taman laut Sabang, yakni di perairan Pulau Rubia dan Biodive Batetamon. Kegiatan ini masih serangkaian dengan Explore Jaboy, maka pesan konservasinya pun harus sampai kepada masyarakat. Menikmati keindahan bawah laut dengan bijak. Eksis boleh, tapi bodoh jangan. Cukup tidak menyentuh terumbu karang, apalagi merusaknya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menyatakan, ada 20 lokasi penyelaman terbaik di Pulau W. Titik penyelaman di pulau paling ujung barat Sumatera yang diapit Selat Malaka dan Samudra Hindia ini, masing-masing punya karakter keindahan yang memikat para wisatawan. Titik-titik penyelaman ini kedalamannya berkisar antara 20 sampai 60 meter di bawah laut. Lokasi penyelaman populer ini meliputi wilayah perairan Ibo, Gapang, dan Sumur 3. Dan kalau melakukan deep dive di kedalaman 50 sampai 60 meter, kita akan disapa kapal Sophie Rickmers asal Jerman yang merupakan sisa peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua yang jadi ikon selam Pulau W. Ratusan spesies terumbu karang keras dan lembut membentuk kerajaan laut Pulau W. Diduga, 571 spesies ikan karang dari 53 famili hidup di perairan Aceh. Setiap spot penyelaman punya karakter berbeda. Ada yang berarus, ada yang tenang, bahkan ada yang punya 2 arus dalam satu spot penyelaman. Disebut arus channel. Bagi yang tertarik, sungguh, kalian harus saksikan sendiri keindahan kerajaan bawah laut Sabang di Pulau W. Explore Jaboy menampilkan potongan-potongan surga bahari, gunung, hutan, pantai, dan lautnya berdampingan dengan budaya lokal masyarakat, menjelajahi alamnya, dan menyelami kekayaan lautnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Inilah cerita dari surga bahari di barat Indonesia.